Notabene, salam sejahtera untuk kita. Saya Pastor Octavianus Situngkir Kapusin hendak membawakan renungan kepada kita Senin pekan ke-31 masa biasa. Injil dikutip dari Injil Lukas bab 14 ayat 12 sampai 14. Demikian bunyinya. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Judul renungan kita, semangat berbagi tanpa berharap balasan. Ada orang ketika sudah membantu mengharapkan balasan dari orang yang dibantu itu. Apabila balasan tidak kunjung datang, mulai ambil sikap dalam hatinya, cukuplah sampai di sini saja. Rupanya memberi itu masih bersyarat. Dalam Injil hari ini, Yesus menyampaikan nasihat semangat berbagi tanpa mengharapkan balasan kembali. Yesus berkata, apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Mengundang orang-orang yang tidak diharapkan memberi balasan langsung kepada si pengundang. Sikap yang sungguh lain dan bertentangan dari kodrat manusia. Biasanya mengundang orang yang dapat memberi balasan yang setimpal, kalau perlu lebih lagi. Saudara-saudari, ada ungkapan dalam bahasa Latin, do ut des. Saya beri supaya engkau pun memberi. Kalau demikian masih kodratnya, maka kalau memberi akan memilih orang-orang yang menyenangkan, orang yang dirasa mempunyai rasa hormat dan mampu membalas pada waktunya bila tiba gilirannya. Mungkin kalau mau mengundang, sudah membuat daftar undangan siapa-siapa saja mereka yang pernah memberi atau siapa yang dapat memberi seperti yang kita perbuat. Boleh jadi kita mengarahkan perhatian pada mereka-mereka yang dianggap berstatus sosial yang tinggi agar naik martabat kita. Memang ada kalanya penuh perhitungan. Kalau mau memberi pada orang lain, mulai memperhitungkan keuntungan yang didapat dari pemberian itu namanya sebagai tuntutan untuk menerima lebih dan mengharapkan balasan. Tetapi perikop Injil hari ini mengajak kita agar punya semangat berbagi. Bahagia itu terletak pada rela berbagi, mendahulukan sesama yang lebih membutuhkan, bukan pada hasrat untuk dibalas atau supaya dikenang sebagai yang murah hati. Karena itu Yesus mengajak pendengarnya bila mengadakan perjamuan mengikutkan mereka-mereka yang sering terabaikan dalam kehidupan sosial seperti orang miskin, orang cacat, lumpuh, buta, dan sebagainya itu. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak mampu langsung membalas, kecuali mungkin hanya ucapan terima kasih. Model undangan Tuhan memang terbuka lebar bagi semua. Allah mengundang semua umat manusia kepada perjamuannya tanpa kecuali. Kita diundang hanya membawa hati dan rasa syukur. Tidak ada yang kita miliki untuk dipersembahkan kepada Allah selain syukur dan doa syukur.
Itu pun doa syukur kita tidak akan menambah kemuliaan Allah, tetapi membuat kita bertumbuh dalam rahmat Allah. Dalam perjamuan Ekaristi, kita adalah undangan, tamu istimewa di hadapan Tuhan. Kita diikutkan dalam perjamuan Tuhan dan diberi santapan rohani. Kita menerima pemberian Tuhan, yaitu tubuhnya sendiri. Bertolak dari semangat perjamuan Tuhan ini, kita pun diajak menjadi pribadi-pribadi yang rela memberi dan berbagi dengan sesama kita tanpa harus berhitung-hitung untung rugi. Maukah kita? Semoga. Pace bene, semangatlah selalu, berkat Tuhan selalu menyertai.